Pernah ngerasa nggak sih, kok makin kesini makin susah ya buat tahu siapa atau apa yang bisa kita percaya? Nah, hari ini kita bakal bedah isi buku Age of Doubt, yang ngebahas kenapa kepercayaan di sekitar kita itu rasanya kayak lagi runtuh. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa mulai membangunnya lagi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya di zaman sekarang. Waktu keyakinan kita ke pilar-pilar masyarakat, kayak pemerintah, media, bahkan sains, mulai goyah, kita seakan-akan jatuh ke dalam apa yang buku ini sebut sebagai era keraguan. Oke, kita mulai dulu ya. Kita akan coba dalami perasaan yang mungkin kita semua rasakan. Semacam kegelisahan umum kalau kepercayaan, entah itu ke berita, ke institusi, atau bahkan ke sesama, sekarang rasanya jadi barang langka. Yuk, kita cari tahu kenapa perasaan ini bisa begitu merata. Poinnya simpel, tapi dalam banget. Tanpa kepercayaan, kita tersesat. Kepercayaan itu ibaratnya kayak lem sosial yang bikin kita bisa kerjasama dalam skala besar. Mulai dari setuju kalau selembar kertas itu berharga sebagai uang, sampai menjalankan sistem hukum yang adil. Tanpa lem itu, ya fondasi kerjasama kita mulai retak. Coba deh kita dengerin kata-kata dari jurnalis pemenang Nobel Maria Ressa. Ini bener-bener nunjukin betapa gawatnya situasinya. Waktu kita bahkan nggak bisa sepakat soal fakta dasar, kita kehilangan ya itu, realitas bersama. Dan seperti kata beliau, tanpa itu, gimana caranya kita mau menyelesaikan masalah besar kayak perubahan iklim atau krisis ekonomi? Ini ancaman nyata bagi demokrasi. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya yang pertama. Menurut buku ini, sumber ketidakpercayaan itu nggak cuma ada di luar sana, tapi justru dimulai dari dalam diri kita sendiri. Di dalam gua kebenaran subjektif kita masing-masing. Buat ngejelasin ini, buku ini pakai analogi keren dari zaman kuno, yaitu alegori gua Plato. Coba bayangin kita semua ini tahanan di dalam gua, yang cuma bisa lihat bayang-bayang di dinding dari dunia luar. Kita pikir bayangan itu adalah kenyataan, padahal itu cuma representasi yang nggak utuh. Nah, itu metafora yang kuat banget buat nunjukin betapa terbatas dan subjektifnya persepsi kita. Coba deh pikirin contoh yang gampang banget. Warna merah. Apakah pengalaman saya melihat warna merah, sensasi di otak saya, itu sama persis dengan pengalaman Anda? Atau kita cuma sama-sama belajar pakai kata merah untuk pengalaman batin yang bisa jadi beda banget. Nah, inilah inti dari kebenaran subjektif. Jadi, semua hal ini, ingatan masa lalu kita, keyakinan politik, bahkan identitas kita sebagai seorang ibu atau fans bola, semua itu bertindak kayak sebuah lensa atau kacamata. Kacamata ini nyaring semua informasi yang masuk, bahkan sebelum kita sadar. Dan yang paling penting, seperti poin terakhir itu, perasaan kita seringkali suaranya lebih kencang daripada fakta dalam membentuk cara kita melihat dunia. Nah, setelah kita paham soal kacamata di dalam kepala kita, sekarang kita lihat faktor dari luar. Gimana caranya mesin-mesin informasi modern sengaja dirancang untuk memanfaatkan cara kerja otak kita yang unik ini? Dan ternyata rasa cemas ini dialami banyak orang loh. Faktanya, sebuah studi global menemukan kalau 59% orang di dunia ini secara aktif khawatir soal gimana caranya misahin mana yang benar dan mana yang salah di internet. Itu artinya lebih dari setengah populasi dunia merasa lagi berjuang di lautan informasi ini. Nah, kutipan ini benar-benar nusuk banget. Beberapa pihak itu sengaja bikin keruh suasana, bukan supaya Anda percaya sama satu kebohongan tertentu, tapi supaya Anda capek dan jadi ragu sama semuanya. Tujuannya itu sinisme, bukan mengubah keyakinan Anda. Dan buktinya ada di data. Coba lihat deh perbedaannya yang jauh banget ini. Data dari Australia nunjukin kepercayaan ke media tradisional itu jauh lebih tinggi daripada media sosial. Ini kan jadi pertanyaan penting, emangnya ada apa sih di platform sosial yang bikin kepercayaan bisa anjlok secepat itu? Oke, jadi kita udah punya dua musuh, bias di dalam diri kita dan mesin misinformasi di luar. Potongan puzzle terakhirnya ini sifatnya sistemik. Apa yang terjadi ketika institusi yang harusnya kita andalkan, pemerintah, perusahaan, media, justru lupa sama tujuan mereka yang sebenarnya? Buku ini bilang, kepercayaan itu runtuhnya nggak tiba-tiba loh. Ada polanya. Ada 4 langkah yang bisa ditebak. Pertama, sebuah institusi dengan bangga ngumumin nilai-nilainya. Terus, tindakannya nggak sejalan. Publik ngelihat ini sebagai kemunafikan, yang akhirnya memicu sinisme. Dan terakhir, di langkah keempat, boom, kepercayaan pun hancur. Ini resep kegagalan yang jelas banget. Nah, jurang antara omongan dan tindakan inilah yang melahirkan sinisme. Buku ini menggambarkannya sebagai asam yang korosif, yang pelan-pelan tapi pasti menggerogoti ikatan solidaritas, kerjasama, dan tujuan bersama yang bikin masyarakat bisa jalan. Oke. Kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Pasti pertanyaannya sekarang, terus gimana dong solusinya?
Untungnya, buku ini nggak cuma ngasih diagnosis, buku ini juga menawarkan jalan keluar. Perbaikannya harus dimulai dari diri kita sendiri. Buku ini mengajak kita untuk punya literasi kognitif, artinya kita harus lebih sadar sama cara kerja otak kita. Ini berarti kita harus secara aktif, terbuka kalau kita mungkin salah, sengaja cari sudut pandang yang beda dari kita, dan yang paling penting, berhenti sejenak dan berpikir kritis sebelum nge-share sesuatu di media sosial. Nah, untuk institusi kayak media, ada satu ide menarik yang ditawarkan. Jurnalisme konstruktif. Ini lebih dari sekedar 5W plus 1H yang biasa. Jurnalisme ini menambahkan satu pertanyaan kunci, terus gimana selanjutnya? Jadi setelah ngeliput masalah secara mendalam, mereka juga ikut mencari solusi-solusi yang mungkin. Jadi audiens nggak cuma dikasih rasa cemas, tapi juga harapan dan arah. Kalau mau lihat contoh nyata dari institusi, buku ini ngangkat cerita 7-Eleven. Waktu skandal upah meledak, mereka nggak ngelak. Kepemimpinan barunya langsung ambil tanggung jawab penuh. Mereka nggak cuma janji, tapi bertindak, memberi kompensasi ke setiap karyawan yang dirugikan. Tindakan nyata inilah yang mengubah citra mereka dari penjahat menjadi contoh cara membangun kembali kepercayaan. Jadi intinya apa? Nggak ada satu peluru perak yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jalan ke depan, seperti yang kita lihat di sini, butuh aksi di semua level. Mulai dari pilihan sadar yang kita buat setiap hari, cara media bercerita, sampai tuntutan kita agar institusi-institusi itu benar-benar jujur dan berintegritas. Semuanya saling nyambung. Penting banget buat kita sadar, ini bukan cuma soal nambal yang bocor. Buku ini berpendapat kalau momen krisis ini justru adalah kesempatan langka buat kita secara sadar dan aktif memutuskan institusi seperti apa yang sebenarnya kita mau untuk masa depan. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita. Membangun kembali realitas bersama itu bukan tugasnya mereka, tapi tugas kita semua. Semuanya bergantung pada jutaan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Apa yang kita baca, apa yang kita bagikan, dan standar seperti apa yang kita tuntut dari diri sendiri dan para pemimpin kita.